Baik lagi di channel YouTube gua, komparasi lagi, dan ini dia Honda Supra GT-R 150 dengan Yamaha Jupiter MX-King 150. Berapa banyak sih perbedaannya dan mana yang lebih unggul? Langsung simak videonya sampai habis. Oke, kita mulai dari desain depan. Kedua motor ini sama-sama punya ciri khas yang sama dengan sebuah lampu headlamp di bagian batok kepalanya. Terus di bagian bawah dia sama-sama punya lampu senja dua sisi. Dan di Supra GT-R untuk lampu senjanya sendiri dia masih menggunakan bohlam biasa T10 dengan lampu sen juga bohlam biasa. Namun di bagian headlampnya dia sudah menggunakan full LED dengan dua tingkat, high beam dan low beamnya. Terus kalau kita lihat ke sini, dia di bagian Jupiter MX-King sendiri lampu senja dengan lampu sennya terpisah dan lampu senjanya sudah LED kalau kita nyalakan. Cuman kalau ngesen dia adanya di bawah. Jadi beda sama Supra GT-R, si MX-King senjanya sudah LED. Dan kita lihat dari lampu headlampnya sendiri dia masih menggunakan halogen biasa. Jadi istilahnya kalau dari desain ini selera kalian ya. Kalau si Supra GT-R untuk lampu senjanya sini bisa kita ganti dengan LED T10, tapi untuk LED utamanya dia tidak bisa di custom kecuali di khusus untuk custom lampu-lampu LED kayak gini. Agak susah customnya. Tapi kalau di MX-King si lampu senjanya ini nggak bisa diubah, udah defaultnya kayak gitu. Tapi untuk bagian headlampnya kita bisa ganti ke yang LED. Jadi untuk pilihannya sendiri sesuai dengan selera kalian, mana yang lebih keren dan mana yang lebih fungsional juga. Dan untuk cahayanya sendiri sih sama-sama terang keduanya, walaupun si MX-King masih menggunakan bohlam, tapi bohlamnya cukup terang. Memang lumixnya nggak terlalu setinggi GT-R, tapi sama-sama cukup terang. Untuk ban sendiri kita lihat di bagian ban, Supra GT-R ini pakai ban ukuran 90/80 ring 17 dengan tinggian ban yang lebih tinggi sedikit dibandingkan si MX-King. Jadi MX-King itu 80/80. 90/80 berarti lebih lebar. Sementara si MX-King beda 10 ukuran doang. Jadi 80/80 ring 17 dengan velg juga yang berbeda desainnya. Si Supra GT-R lebih sporty, lebih padat gini ya. Lebih kelihatan gitu ya. Nah, sementara si Jupiter MX-King dia cuman bentuknya bintang dengan dua sisi. Ini ciri khasnya dari Jupiter MX New 135 sampai yang ke Fiction, velgnya kayak gini semua. Jadi ini karakternya beda banget. Untuk Supra GT-R, kaliper depannya sudah pakai pengereman satu piston dengan kaliper Nissin, dan Jupiter MX-King belum ada mereknya. Ciri khasnya Yamaha, kalipernya satu piston juga. Tapi untuk ngomongin soal suspensi, keduanya ini beda banget. Si Supra GT-R ketebalan diameter dari shockbreakernya lebih besar dibandingkan Jupiter MX-King. Namun hasilnya kalau kita pakai buat sehari-hari, gua prefer lebih nyaman pakai MX-King karena suspensinya lebih empuk, lebih soft, dan jarang bottoming sih. Kalau si Supra GT-R, dia itu lebih panjang travelnya, tapi karakternya kaku banget. Jadi kalau kita ketemu jalanan yang bumpy sedikit itu lebih kerasa bergetar di Supra GT-R. Oke, mungkin dari karakter bagian depan, serta suspensi, kaki-kaki, kayak gitu. Kita lihat ke instrumen speedometernya. Oke, kita mulai dari Yamaha Jupiter MX-King 150, dan instrumen di bagian speedometer, koplingnya di sini terlihat lebih kecil tuasnya dan ringan. Lalu di sini ada high beam, low beam, sen, dan juga klakson. Dan ini rasanya normal-normal aja. Cuman untuk high beam, low beamnya ini gue kurang suka karena dia nggak bisa cepet kayak MX-135 atau kayak misalnya Yamaha Maxi yang tinggal pencet. Kalau ini modelnya geser, jadi kalau pengen ngepas beam itu agak susah gitu. Kalau pas beam enakan yang dipencet gitu. Nah, untuk bagian speedometer sendiri, keduanya masih sama-sama menggunakan instrumen hybrid. Jadi yang analog sama digital digabung. Di sini ada instrumen netral, ada cek suhu. Ini yang high beamnya, cek engine sama sen. Sennya digabung, bukan terpisah. Digabung jadi satu di sini. Jadi kiri kanan tuh kita nggak tahu yang nyala yang mana. Nah, di sini ada instrumen bensin, RPM sampai 12.000 dengan limitnya di 10.000. Ada speednya, speedometernya, dan pokoknya ini indikator gear 1 sampai 5 speed. Odometernya ada, kita ganti trip 1, trip 2, full eco real time kilometer per liter, sama full eco average kilometer per liter, sama average speed. Jadi lengkap banget. Cuman kurang satu, jam digital doang. Tapi ini latarnya sudah putih yang 2016 ke atas. Jadi latar putih gini, dan tulisannya kalau kita matiin dan nyalain lagi, ready to go, ini bisa kita custom, atau high body-nya itu bisa kita custom. Jadi instrumennya lumayan fun to drive ya. Jadi lebih lengkap, dan juga tampilannya menurut gua asik-asik aja. Kita lihat di Supra GT-R. Sebelum itu sebelah kanan ini ada reactive starter,
dan di sini kosong. Tidak ada hazard ataupun touchscreen di motor ini. Kill switch juga nggak ada. Oke, kita lihat ke sebelahnya. Oke, dan di bagian Supra GTR sebelah kanan kiri ada high beam low beam. Nah, ini lebih enak dibandingkan NS King nih. Jadi ngepas beam tuh enak. Itu bisa kayak satu sentuhan aja, nggak model geser. Rasanya di tengah dan C-nya di bawah. Tombolnya sih jujur lebih enak sih Supra GTR untuk bagian konsol kirinya ya. Lebih clicky dan enak dipencetnya enteng. Untuk koplingnya ini yang kurang gue suka karena tuasnya tebel banget ini. Hampir satu jari gue tuh lihat deh, tebel banget dan rasanya lebih berat. CMS itu lebih lentur dan lebih enteng. Untuk keduanya sama-sama udah gue pernah pakai lumayan jauh, jadi rasa koplingnya sendiri Supra GTR ini enteng. Kalau udah jalan, kalau dipegang ini emang agak keras dan tebel ya. Tapi kalau udah jalan enteng, no problem. Cuman kadang kayak lemes aja gitu tarikan tendangan koplingnya. Kayak kurang nendang lah. Beda sama NMAX King, SOAC, dia disentak dikit tuh langsung maju atau lompat jalan gitu. Kalau si Supra GTR butuh digas lagi, agak daleman baru dia bisa jalan lebih kencang. Untuk bagian tengah, kita nyalain nih. Ada cek engine, suhu, high beam-nya, ada sen. Nah, sen-nya ini terpisah, lebih niat dibandingkan NMAX King. Ya, bikin dua layer aja sih sebenarnya. Jadi lebih niat kesannya karena terpisah. Terus ini ada RPM, sama-sama sampai 12.000 RPM, limiternya di 10.000. Ya, nggak ada bedanya sih untuk RPM ya. Nah, biasanya gue kalau pakai NMAX King itu di gigi 5, RPM 4.500 dia 60 km per jam. Terus untuk bagian instrumen digitalnya, dia ada speedometer, ada indikator bensin, ada odometer dan juga gear. Ini ada odometer, kalau kita klik ada trip 1 dan odometer. Trip 1 dan odometer. Jadi nggak ada MID ya. Ya MID ini MID cuman MID yang light, yang minim. Jadi kita nggak bisa lihat average real time consumption, average speed, trip B, terus voltase aki dan jam digital. Tidak ada di motor ini. Netral indikatornya terpisah di bagian sini sama kayak NMAX King juga, dan setelah itu udah polos, nggak ada apa-apa lagi. Di sebelah kanan juga kita lihat polos di sini, dan ini nggak ada bagian hazard atau kill switch dan cuma ada starter elektriknya aja. Oke, untuk bagian posisi duduk sendiri, ini untuk bagian posisi duduk Supra GTR 150. Stangnya lebih menukik ke bawah, terus joknya lebih keras, dan juga kakinya ini agak menukik ya ke dalam ya. Ini sekitar 80-70 derajat. Ini kalau 90 kan segini. Nah, ini lebih ke dalam, jadi rasanya lebih sporty. Rasanya ini stangnya gede banget, apalagi batok kepalanya ini dia lebih runcing dan lancip, besar sekali. Untuk stangnya enteng dan gasnya juga tuasnya ringan sekali. Oke, kita langsung pindah ke bagian NMAX King. Oke, untuk bagian Jupiter NMAX King, posisi duduknya kurang lebih relatif sama. Kakinya juga agak menukik, 75 sampai 80 derajat. Stangnya agak turun, tapi nggak seturun Supra GTR yang lebih nukik gitu ya. Ini lebih agak santai. Dan stangnya menurut gue ini lebih proporsional ya. Karena kalau lihat dari bagian pengendara, ukuran dari diameter stangnya ini lebih masuk. Jadi ini ukurannya lebih minimalis, lebih kelihatan proporsional dan juga enak dilihat. Kalau Supra GTR itu lebih gede bagian kepalanya. Jadi menurut gue agak satisfying sih. Tuas gasnya sama-sama ringan dan koplingnya juga sama-sama ringan, tapi si NMAX King karena tebel dari hand gripnya lebih kecil, tebel dari tuas handle-nya lebih kecil, jadi rasanya lebih enak untuk dimainin koplingnya. Oke, kita bahas dari akomodasi. Nah, untuk segi kepraktisan sendiri, kita lihat dari Supra GTR 150, untuk menuju bagasi dia harus cabut kunci, dan kita harus nyari nih colokannya di mana. Letaknya gak susah dijangka karena ada di bagian kiri. Kita harus cari, dan kalau untuk segi kepraktisan, kalau untuk buka jok malam-malam ini agak susah karena kita harus tunduk sambil nyari lubangnya di mana. Nah, kalau udah dapet colokannya, kita putar aja, baru dia kebuka. Nah, untuk luas bagasinya sendiri, kita lihat di sini tidak ada space sama sekali untuk jas hujan. Ini hanya untuk toolkit. Tangkinya 4,7 liter, lumayan besar. Dan di sini ada intake dan ada pelampung bensinnya. Space-nya minim sekali, dia pakai monoshock, makanya bawahnya tinggi dan bagasinya tidak ada karena butuh tuas monoshock apa rangka di bagian bawah. Untuk di bagasinya sendiri, dia benar-benar nggak ada space. Toolkit aja udah penuh ini. Dan di bagian belakang kita lihat lampunya masih menggunakan bohlam, jadi kita bisa custom lewat sini. Kita
puter, kita ganti LED. Kita di bagian MSking. Oke, kita mulai dari bagasi MSking ya. Ini sebelah GTR kuncinya kemana ya? Nah, ini salah satu tidak praktisan dari Supra GTR 150. Oke, kita lanjut ke MSking. Ya, jangan baper ya. Untuk Jupiter MSking sendiri, kalau kita butuh buka bagasi atau jok di belakang, di bawah, itu cukup tekan tuas ke sini. Langsung kebuka. Tinggal tambah hidrolik ya. Jadi pas di stack, dia naik. Ya, untuk space di sini, ada apa lagi? Oh, ada tutupnya, toolkitnya. Ini bagiannya lebih mending karena bisa buat nyimpen jas hujan. Karena gue lagi bawa MSking juga tuh, jas hujan gue taruh sini. Ini masih muat dan space-nya lumayan besar, sekitar 4 jari sampai 5 jari tangan gue. Kalau si Supra GTR cuman 1,5 jari doang tuh ukurannya, jadi kecil banget, jauh banget. Dan ini ada tutup toolkitnya biar lebih rapi, kayak gini. Ini ada akinya di sini. Bensinnya 4,7 liter juga sama, tapi intake-nya lebih datar, lebih miring ke samping. Jadi kalau nyimpen jas hujan di sini sebenarnya bisa, karena nggak terlalu nutupin si air filternya. Beda sama Supra GTR yang bentuknya nonjol, terus dia susah dijangkau karena bukan susah dijangkau ya. Kalau buat nyimpen barang langsung ketutupan tuh intake-nya. Jadi menurut gua desainnya lebih rapi sih. Jupiter MSking, dia juga ada shieldnya, karetnya di sini. Karet-karetnya, tutup-tutupnya, jadi lebih rapi. Oke, kita bahas mesinnya. Oke, kita bahas dari mesinnya. Mulai dari Supra GTR 150, dia punya mesin 149. Jadi belakang jadi 150 cc, DHC 4 valve, 6 speed dengan tenaga di sekitaran, kalau versi KW itu 11,6 KW, torsinya 13,5 Nm. Kalau di Supra, di Jupiter MSking, dia 150 cc juga, cuman SHC 4 valve. Jadi camshaftnya cuma satu, tapi di tenaganya dia torsinya 13,8 Nm, lebih besar sekitar 3 Nm. Sementara di horsepower-nya sendiri, dia 11,3 KW, lebih kecil 0,3 KW. Kalau di horsepower atau daya kuda, si Supra GTR ini 15, sekian horsepower, 15,6 kayaknya, apa 15,9. Si MSking 15,4 horsepower. Jadi bedanya tipis banget dan hampir nggak kelihatan bedanya. Cuman torsinya lumayan beda jauh, Supra GTR sama MSking. Lebih gede torsinya si MSking. Jadi kalau saat kita nyentak koplingnya, MSking ini bakalan lebih ngejambak. Bobot dari motornya sendiri 116 kg, sementara di Supra GTR ini 119. Jadi lebih berat sekitar 3-4 kg. Itu pengaruh banget kalau kita nyentak koplingnya. Apalagi si MSking itu kan SOHC, dia lebih responsif di tarikan bawah sampai menengah. Beda sama Supra GTR, kalau dia DHC itu untuk tarikan-tarikan yang napas-napas panjang. Cuman sayangnya sih peredaman mesin dari Supra GTR kurang baik menurut gua yang versi ini, karena kalau kita nyampe ke 4000 rpm dia getarnya parah banget. Dan gua udah bawa dua-duanya nih, yang dua-duanya juga ke arah puncak, ke arah yang sama. Cuman rasanya pakai Supra GTR itu lebih cepat capek, apalagi joknya yang lebih panas, lebih keras, dan juga suspensinya lebih kaku. Sementara di MSking dia memang tidak seirit Supra GTR bensinnya, tapi untuk MSking ini bisa menyentuh 47 km per liter lebih, itu udah irit banget sih menurut gua. Bahkan bisa nyentuh 53 km per liter. Dia memang tidak seirit Supra GTR, tapi karakter mesinnya ini lebih fun to drive karena kalau kita geber, suara knalpotnya yang keluar, bukan mesinnya yang geter. Beda sama Supra GTR, kalau digeber knalpotnya agak mendem, ciri khas motor Honda ya, tapi mesinnya kayak ngeraung gitu. Tapi dua-duanya juga punya kelebihan. Jadi Supra GTR ini karakternya lebih ke motor balap gitu ya, yang settingan mesinnya tuh raungannya tuh lebih bener-bener halus. Knalpotnya tuh suaranya bener-bener keluar. Beda sama Supra GTR yang gereng-gereng di mesin. Oh, ini mesinnya lebih halus, tapi kalau mungkin dari sebagian kalian ngira suara kotak-kotak di mesinnya lebih tinggi. Cuman sih menurut gue ini lebih halus dibandingkan si Supra GTR. Dan kalau kita lihat langsung dari bagian belakang, di bagian knalpot sama-sama pakai cover plastik. Untuk pijakan stepnya sama-sama menggunakan step yang udah sport, jadi aluminium ya, bukan karet lagi. Jadi kalau diinjek tuh agak sakit. Terus untuk bagian kaliper rem, dia udah pakai Nissin yang belakang dengan satu piston. Piringan cakramnya juga sama, 3 mm, sama kayak Supra GTR. Sama armnya juga tebelnya kurang lebih sama dengan model pengunci rantai yang ada di belakang, bukan yang di samping. Di samping juga, tapi bautnya ya kurang lebih sama. Terus di bagian spakbor, si MSking ini punya keunggulan ada rear huggernya. Jadi kita bisa custom rear hugger yang sampai tengah, atau ganti atau copot rear hugger.
lebih kelihatan sporty. Di shockbreakernya dia diwarnain warna kuning di setiap seri Jupiter MX King 150. Jadi lebih kelihatan shockbreakernya ini lebih kelihatan sporty, dan juga kalau dilihat dari luar tuh kayak Honglin gitu, warna kuning. Terus kita di bagian Supra GTR nih. Di sini dia nggak ada rear hugger atau spakbor kolongnya, jadi bolong gitu aja, kosong. Terus bagian shockbreakernya dia nggak kelihatan dan warnanya hitam biasa, jadi nggak kelihatan kayak shockbreaker custom ya. Lebih kelihatan adventure, bukan kelihatan sporty, karena kalau motor-motor sporty kan rata-rata pakai spakbor kolong. Kalau motor adventure ini terbuka kayak gini, knalpotnya lebih nungkik ke atas dan lebih ramping ke dalam. MX King kan lebih keluar gitu ya. Bagian stepnya motifnya beda, sama untuk olirennya sendiri dia bentuknya persegi panjang. Kalau Yamaha itu bulat. Ini kita dibahas sampai detail segitu ya. Di bagian bannya ukuran di sini sih 120/70 ring 17, sama di MX King juga 120/70 ring 17. Cuman yang beda itu di bagian velgnya. Velgnya ini si MX King lebih kelihatan longgar-longgar ya. Terus siripnya tuh tipis-tipis. Kalau di Supra GTR ini lebih kelihatan padat, dan selain padat dia bentuknya juga Y gitu, bercabang-cabang dan lebih kelihatan sporty. Nah, untuk bagian spakbor, keduanya sama-sama pakai spakbor yang gampang di custom. Jadi ini dicopot tuh bisa, kalau untuk dijadiin undertail juga gampang banget. Oke, kita bahas dari lampu belakangnya. Dan di Supra GTR kita lihat dia masih menggunakan full bohlam, sampai ke lampu ini juga masih full bohlam. Kalau di MX King udah full LED, bukan full ya, top line-nya LED, tapi shine-nya juga masih bohlam. Kalau kita nyalain, lebih terang si MX King kayaknya ya, karena sorotan LED-nya dia benar-benar stabil, dan lampu shine-nya sendiri dia modelnya model gantung, jadi kelihatan lebih sporty dibandingkan Supra GTR yang kayak motor bebek biasa. Oke, gitu aja mungkin komparasi dari Supra GTR 150 dengan MX King 150. Pengen bahas lebih banyak, cuman agak capek ya dari tadi, berisik banget suaranya. Dan kesimpulannya, untuk kedua motor ini harganya bekasnya itu relatif sama. Di Supra GTR dijual dengan harga 13.500.000. Sementara di MX King ini harganya 11-12.500.000, sedikit lebih murah si MX King karena dia Yamaha. Harga di bekasnya lebih murah. Enggak juga sih. Ya mungkin kayak gitu aja. Untuk kesimpulannya, lebih mending mana? Kalau gua sih prefer ke MX King ya, karena emang adanya MX King. Temen gua pakai Supra GTR dan rasanya gua juga cobain, joknya keras, suspensinya kaku. Dan untuk postur setinggi gua 170 cm, agak jinjit untuk naik Supra GTR 150. Dan suspensinya untuk berat seenteng gua, Supra GTR lebih kaku dan keras. Serta di bagian speedometer fiturnya kurang banyak kayak MX King. Dan juga rasa berkendaranya Supra GTR lebih geter dibandingkan MX King. Jadi itu prefer dari pendapat gue pribadi. Gue lebih milih MX King karena hal-hal tadi. Ya mungkin kalau kalian lebih suka Supra GTR karena bentuknya lebih keren, desainnya lebih sporty, atau mesinnya lebih kencang, tapi realitanya sih nggak terlalu beda jauh, karena kita juga buat harian, nggak mungkin untuk nyentuh top speed terus kan ya. Walaupun dia sampai 6 speed, tapi top speednya di angka 140 km/jam, sementara si MX King 139-140, hampir sama lah. Gue nggak tahu ini top speednya berapa, gue pernah lihat. Ya mungkin gitu aja compare kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tulis komen di bawah, kita compare motor apa lagi. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Jangan lupa mampir juga ke showroom Akang Motor yang udah ngasih 2 unit untuk di compare. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out nih.